Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan kami dari program Anlaresa Group dengan bincang-bincang bersama dengan terapi EFT. Nah, sekarang waktunya kami rubah di hari Jumat karena supaya kita bisa lebih lenggang lagi. Alhamdulillah waktu terus berjalan ya teman-teman, dan nggak kerasa sekarang sudah masuk bulan Desember. Nah, beberapa hari lagi kita sudah bersiap-siap ya, sudah bersiap-siap mengakhiri akhir tahun ini. Udah nggak lama lagi kok, sekarang sudah tanggal 10, 20 hari lagi untuk menuju tahun 2022. Nah, teman-teman, kira-kira di antara kalian ada nggak yang berpikir apa sih yang pernah saya lakukan kemarin? Apa sih hasil kemarin di tahun 2021 ini yang saya upgrade untuk 2022 nanti? Apa aja pencapaian kita di tahun 2021 kemarin ini yang sudah terlaksana? Teman-teman, waktu itu terus berjalan, dan kalau teman-teman tetap merasa hari kemarin nantinya akan sama dengan hari ke depan nanti, itu suatu hal yang merugi. Benar deh, di Al-Quran juga kan mengatakan bahwa kalau kita sama dengan hari kemarin itu suatu hal yang merugi. Jadi teman-teman, yuk, saya selalu mengajak nih, karena ini akhir tahun, saya gemes banget. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar pencapaian harapan kita. Dan saya juga selalu mengajak teman-teman dengan kegiatan kami Anlaresa ini untuk melakukan perubahan pada diri sendiri. Jangan dulu mengajak orang lain deh. Diri kita dululah yang harus berubah. Dan kegiatan kami dari Anlaresa ini diawali dengan tiap hari Senin kami mengadakan kajian untuk menata hati bersama Ustadz Mumuh. Itu nanti ada Bapak Hendayana yang menjadi hostnya. Dan untuk hari Jumat, kegiatan kami yang tadinya hari Kamis diganti ke hari Jumat, kita ngobrol tentang kesehatan bersama terapi EFT dengan narasumbernya bergantian, dan ini kami berkomunitas dengan ISEP ya, komunitas yang dibentuk dari Pak Edi, dari guru kami Pak Edi. Alhamdulillah banyak respon yang positif dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan kami ini. Dan kegiatan kami juga kami sharingkan juga di YouTube. Nah, karena saya sebagai dokter gigi, saya juga pengen berusaha untuk membantu teman-teman daripada saya ngobrol satu-satu tentang masalah kesehatan gigi gitu kan. Saya tanamkan, saya aplikasikan di kegiatan kami sharing kesehatan gigi dan mulut. Alhamdulillah ini saya senang banget. Sekarang Indonesia mudah-mudahan sudah membaik ya dari kondisi COVID, dari pandemi COVID ini. Alhamdulillah secara offline juga saya sudah mulai lakukan penyuluhan dari PAUD ke PAUD. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Bisa teman-teman nanti ikuti kegiatan kami di konsultasi gigi. Nah, ini ada akun baru lagi. Alhamdulillah sekarang kami udah ada akun baru lagi. Kemarin sempat menghilang ya, dibawa orang mana itu. Dan kalau misalnya ada yang mau konsultasi, teman-teman silakan bisa hubungi di nomor 0815 6373 7202. Silakan dari manapun, jika memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, monggo konsultasikan di nomor tercantum.
Dan kegiatan kami lainnya, dan ini saya sampaikan di YouTube kami Anleresa Group, untuk mereview produk, mereview makanan, karena saya pikir kita harus memberikan contoh pada orang-orang walaupun saat ini sedang kondisi yang masih belum nyaman, tapi masih ada kok teman-teman yang masih bersemangat untuk usaha, untuk mengupdatekan diri. Nah, saya tampilkan mereka itu dalam kegiatan kami Gebrak Kuliner atau UMKM. Dan untuk yang ingin menjadi reseller, silakan nanti bisa hubungi nomor tercantum. Sekali lagi, kami kegiatan ini disimpan di YouTube Anleresa. Ikuti kegiatan Anleresa Group di YouTube, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bisa berkomentar di YouTube kami. Baik, malam ini pembicaranya, narasumbernya luar biasa. Beliau ini sudah master juga nih sekarang nih. Kegiatannya udah oke-oke nih dari Solo. Bapak Heri Susilo, dan saya semangat banget, masih muda, energik, bikin pelatihan-pelatihan ya Mas Heri ya. Dan yuk kita sapa dulu narasumber malam ini. Assalamualaikum Mas Heri Susilo, apa kabar? Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam Dokter Lea, alhamdulillah nih kabar baik. Ketemu lagi nih kita di kegiatan malam ini. Walaupun mungkin udah lama ya Mas ya. Alhamdulillah sekarang narasumbernya banyak dari ISEP, jadi saya senang sekali bisa berbagi. Terima kasih Mas Heri sudah berbagi kembali dalam kegiatan malam ini. Dan ini materinya tetap untuk bagaimana kita up ya menjelang tahun 2002 ini. Jadi silakan Mas Heri, waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lea atas kesempatan waktunya. Dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali ya. Malam hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu di forum Analisa, Bincang Analisa. Nah, betul kata Bu Lea tadi bahwa tahun ini bulan tahun ini ya, maksudnya bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021 begitu, dan artinya bentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Dan kebanyakan orang pasti akan mulai melakukan self evaluation ya, atau evaluasi diri tentang apa yang sudah dilakukan dan pencapaian apa yang sudah didapatkan, apa yang harus diperbaiki, dan akhirnya kemudian goal apa yang kemudian akan dicapai dan kemudian akan diperbaiki di tahun yang akan datang begitu. Namun untuk malam hari ini nanti saya tidak akan bicara nih tentang kaitannya bagaimana membuat goals, tapi lebih ke bagaimana kita nanti akan bicara developing self leadership gitu kan. Jadi mengembangkan, bukan membangun ya, mengembangkan. Kalau membangun itu dari nol gitu kan, atau benar-benar dari dasar gitu. Kalau membangun artinya sudah ada sebenarnya nilai-nilai leadership itu, namun kita bangun ya, kita improve menjadi lebih baik lagi. Nah, itu nanti yang akan kemudian kita bahas lebih detail lagi. Walaupun kalau kita bicara tentang self leadership, tentu juga akan terkait dengan goals, tujuan, apa yang akan dicapai. Nah, seperti itu. Baik, ini saya mencoba share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, judul saya pada malam hari ini, boleh ya, ini apa namanya, Zoom-nya dalam 10 menit mau di off ya? Enggak, apa Mas? Ini ada peringatan dari Zoom kalau meetingnya akan di off-kan dalam 9 menit 40 detik lagi begitu. Mas kembalikan ke kita lagi deh. Oke, baik, silahkan dicek dulu ya. Zoom-nya error kan? Oh. Mungkin terkait dengan langganannya, Bu.
Lisensinya ada, cuma harus diupdate. Tadi kita baru lihat update-nya, belum diupdate sama kita. Dikembalikan lagi coba. Oke, sudah saya kembalikan hostnya ke admin. Oke, sambil Lanjut aja, Mas. menunggu, lanjut ya, baik. Ya. Sambil menunggu dari admin begitu ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya malam hari ini ingin bicara tentang developing self leadership ya, dan happiness begitu, karena memang spesialisasi saya itu di happiness. Saya banyak diundang di lembaga-lembaga nasional, ya lembaga-lembaga pemerintahan begitu ya, di berbagai daerah di Indonesia untuk bicara tentang happiness, tentang kebahagiaan, tentang self leadership, tentang bagaimana self motivation dan lain-lain. Dan pada intinya adalah mengajak kita untuk bagaimana bisa menjadi abdi negara yang baik ini kalau khusus bagi ASN begitu. Karena di Desember ini banyak sekali ya lembaga-lembaga pemerintahan yang kemudian mengundang saya. Walaupun di perusahaan-perusahaan pun juga kemudian juga mengundang saya. Begitu. Nah, sebentar. Baik, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada yang belum kenal dengan saya lebih baik kenalan dulu ya. Jadi saya namanya adalah Heri Susilo, saat ini saya tinggal di Solo, aslinya dari Karanganyar begitu ya. Nanti Bapak Ibu tentang profil saya lebih detail, Bapak Ibu bisa mengunjungi di website pribadi saya di www.herisusilo.com begitu. Di Instagram saya di herisusilo.official atau hubungi admin saya, begitu yang nomornya ada di layar Anda. Saat ini saya sebagai seorang happiness motivator dan juga seorang author. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah diberi kesempatan untuk menulis 3 buku. Buku yang pertama saya luncurkan di tahun 2019. Buku ini bicara tentang terapi depresi menggunakan pendekatan emotional freedom technique. Dan buku kedua, saya juga tulis buku kedua saya di tahun 2020. Saya menulis buku tentang pengalaman saya menjadi seorang public speaker dari orang yang mengalami fobia sosial, tidak berani bicara, pemalu, kemudian saya bisa menjadi seorang happiness motivator yang ya saya mengisi sesi-sesi motivasi di berbagai lembaga baik nasional ataupun dimanapun itu berada. Seperti itu. Dan di tahun ini Bapak Ibu di pertengahan tahun 2021 mohon maaf, saya meluncurkan buku tentang bagaimana mengendalikan emosi di dalam diri kita. Begitu. Jadi dikuasai atau menguasai amarah. Begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mencari nih YouTube, saya punya YouTube baru, walaupun YouTube yang lama sudah diretas orang yang tidak bertanggung jawab di bulan Agustus tahun ini. Dan saya buka YouTube baru, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bermain tentang the frame control ya, atau ini sebenarnya adalah permainan, begitu. Di permainan ini coba Bapak Ibu, saya minta semuanya menggenggam tangan seperti ini. Ya, barangkali ya yang ini biasanya saya lakukan secara tatap muka ataupun offline begitu. Ini saya hanya gambarkan aja Bapak Ibu ya. Jadi seringkali saya dalam sesi-sesi besar, misalkan untuk sesi motivasi para siswa seperti itu, seringkali saya menggunakan game ini Bapak Ibu. Jadi the frame controls gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu mengontrol diri kita. Bagaimana kemudian kita itu menciptakan realisasi dalam hidup kita. Dan ya bagaimana kemudian kita menyatukan antara mind, pikiran kita, soul, jiwa kita, dan juga body dalam bentuk energi action gitu, disatukan Bapak Ibu. Disatukan dalam bentuk satu frame begitu. Nah, seperti ini. Biasanya saya mengajak
apa namanya, para peserta saya gitu ya untuk mengeratkan genggaman tangan Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengeratkan genggaman tangan. Saya mengajak untuk bagaimana para peserta itu kemudian meyakini dalam hatinya. Saya mengajak untuk mengatakan dalam diri mereka, tanganku lengket, tanganku lengket. Nah, bagi Bapak Ibu yang seorang hipnoterapis ataupun trainer hipnosis begitu ya, tentu Bapak Ibu sudah paham. Ini yang dinamakan sebagai walking hypnosis begitu ya. Jadi hipnosis yang dilakukan tanpa harus menutup mata begitu. Dalam kondisi ya kita membuka mata tapi menghipnosis begitu. Nah, dari sekian banyak peserta Bapak Ibu yang kemudian saya ajak bermain ini, biasanya kurang lebih 1-2% dari peserta itu akan mengalami yang namanya tangannya itu lengket, Bapak Ibu. Benar-benar lengket. Padahal saya tidak menyentuh sama sekali. Saya hanya memberikan sugesti saja dan saya hanya mengajak saja kepada para peserta untuk ya silahkan Anda yakin, silahkan Anda niatkan, silahkan Anda sadari betul-betul. Maka Anda akan mampu mempengaruhi diri Anda. Anda akan mampu membuat sebuah perubahan besar di dalam hidup Anda. Nah, dan seringkali saya tanya, apa yang kemudian menyebabkan tangan Anda lengket, Bapak Ibu semuanya? Seringkali mereka mengatakan bahwa ya karena fokus. Betul, Bapak Ibu. Nah, dalam game ini, Bapak Ibu, dalam game tangan lengket seperti ini, begitu. Nah, ini sebenarnya sebagai pengantar saja, Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya diri kita ini, Bapak Ibu, itu harusnya mampu mengontrol diri kita sendiri. Namun, ketika kemudian kita kehilangan kontrol pada diri kita sendiri, nah inilah yang kemudian akan jadi masalah Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali Bapak Ibu, saya mengambil apa yang dikatakan oleh Lao Tzu, ya, dia seorang apa ya, ilmuwan ya dari China begitu. Nah, apa yang dikatakan Bapak Ibu? Bahwa yang dikatakan beliau itu menguasai orang lain itu adalah kekuatan Bapak Ibu. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang sejati. Kalau kita mampu menguasai orang lain, itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Betul, artinya kita kuat begitu. Tapi kalau kita mampu menguasai diri kita, mastering yourself is to power. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya. Ketika Anda mampu menguasai diri Anda, maka Anda akan mampu menguasai sekeliling Anda, mampu menguasai orang lain. Tentu kita tahu, ada orang yang begitu sangat kita lihat dan kita rasakan ya jiwa leadership-nya. Tentu orang-orang seperti itu adalah orang yang mampu memunculkan atau mengelola self leadership pada dirinya dengan sangat baik. Nah, kalau kita bicara tentang leadership Bapak Ibu, tentu ini menjadi Mas Heri, mohon maaf kalau mati nanti diulang lagi ya Mas. Soalnya kita ada masalah dari dari Zoom-nya. Udah lisensi sih, cuma belum diupdate. Oh ada gitu. Update, Siap. silakan. Ini tinggal 1 menit lagi Bu, atau ditunggu aja? Nah, sambil nunggu ya nanti akan mati sendiri begitu. Bapak Ibu, kita samakan dulu persepsinya nih. Kalau tadi kita bicara tentang self leadership begitu. Apa sih sebenarnya self leadership begitu? Saya mengambil konsepnya dari Brian ya. Jadi Brian ini seorang motivator, seorang trainer juga, tapi dia fokusnya pada self leadership Bapak Ibu. Anda bisa kunjungi di websitenya di selfleadership.com. Saya juga sangat tertarik sekali dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh Brian ini, dan materi-materi yang saya sampaikan ini juga sebagian besar Bapak Ibu dari kajiannya Brian. Begitu. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang masih tetap stay ya. Nah, kalau kita bicara tentang self leadership, saya mengambil dari konsepnya si Brian sama si Kazan ini. Bapak Ibu juga bisa cek di websitenya si Brian di selfleadership.com begitu ya, bahwa ini adalah praktek yang yang diniati Bapak Ibu ya. Jadi praktek suatu tindakan yang diniati begitu ya, untuk kemudian kaitannya dengan mempengaruhi pikiran, kemudian feeling, dan juga action. Nah, ini terkait bagaimana pencapaian sebuah tujuan. Nah, ini kalau kita ngomong tentang leadership, Bapak Ibu. Jadi ini adalah praktek. Jadi kalau kita bicara tentang self leadership, berarti harus ada praktek yang kemudian kita niati, Bapak Ibu.
Kalau ada praktek yang tidak kita niati, berarti itu kita belum terkait dengan self leadership gitu kan. Artinya itu jalan-jalan sendiri aja gitu, tanpa kemudian Anda sadari begitu. Dan ini kaitannya dengan thinking, feeling dan juga action. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik Bapak Ibu ketika kita mengambil konsepnya dari Joe Dispenza yang ini seringkali dikaji oleh Pak Edi begitu dalam bukunya You Are the Placebo begitu. Apa yang dikatakan oleh Joe Dispenza Bapak Ibu? Beliau mengkaji kaitannya dengan bagaimana menjadi diri yang baru untuk menemukan atau membuat habit yang baru. Nah, ini sebenarnya erat kaitannya dengan bagaimana kita mampu memunculkan Bapak Ibu, mengembangkan, mengimprove atau developing self leadership ini Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi diri yang baru dengan new leadership yang baru Bapak Ibu, new self leadership yang baru gitu kan, maka ya kita harus mengubah. Nah, ini sejalan Bapak Ibu dengan touch pikiran, action dan juga feeling. Coba kita bandingkan Bapak Ibu dengan apa yang dikatakan oleh Brian. Self leadership, praktek atau tindakan yang diniatkan Bapak Ibu untuk mengaruhi pikiran kita, feeling, action untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Artinya ada hal yang sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjadikan sesuatu hal yang baru gitu, khususnya kaitan dengan self leadership, maka yang pertama yang harus kita lakukan ya bagaimana kita mempengaruhi pikiran kita dulu. Mampu nggak sih kita mempengaruhi pikiran kita? Begitu. Atau jangan-jangan selama ini kita masih dipengaruhi nih oleh suasana emosi yang tidak stabil. Masih dipengaruhi oleh kondisi di luar kita. Begitu. Begitu sangat mudah tersulut. Pikiran kita juga begitu sangat mudah terprovokasi. Begitu. Nah, artinya kalau itu masih Anda rasakan, self leadership di dalam diri Anda masih perlu diimprove. Ya, masih perlu dikembangkan lagi. Supaya apa? Ya supaya Anda mampu mengendalikan diri Anda. Dalam game tadi, kalau secara tatap muka Bapak Ibu ya, itu artinya Anda yang mengendalikan diri Anda sendiri dan bukan orang lain begitu loh. Ketika kemudian Anda, saya gambarkan ya dalam melengketkan tangan ini, saya hanya mengantarkan Bapak Ibu. Kalau kemudian orang yang bersangkutan tidak meniatkan akan kegiatannya tersebut gitu kan, untuk mempengaruhi pikiran, kemudian action dengan memberikan energi dan feeling perasaan, keyakinannya dia, ya maka tidak akan pernah tangannya itu menjadi lengket Bapak Ibu. Itu gambaran paling gampang Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menjadi new reality Bapak Ibu ya kita harus punya pola pikir yang baru gitu. Untuk memunculkan self leadership begitu Bapak Ibu, ya kita harus punya pemikiran yang baru begitu. Punya pilihan baru. Kalau kita punya pemikiran yang baru, tentu kita akan punya pilihan yang baru. Dan actionnya baru, behaviornya baru, experience-nya pun juga baru, dan feeling-nya pun juga akan baru Bapak Ibu. Ini yang saya alami. Jika saya di masa lalu, Bapak Ibu, sebelum saya menjadi seorang happiness motivator seperti saat ini dan juga seorang penulis yang diundang ke berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan sesi begitu. Saya dulu adalah orang yang benar-benar merasa sangat benci terhadap diri saya sendiri, Bapak Ibu. Memimpin diri saya saja nggak mampu, Bapak Ibu. Saya masih begitu sangat mudah pikiran saya dipengaruhi orang lain. Action saya juga dipengaruhi orang lain. Feeling saya, mood-nya tidak karu-karuan. Tapi dengan kemudian saya mengubah pikiran saya, Bapak Ibu, ternyata saya punya pilihan yang baru bahwa hidup ini ya tentu pilihan, Bapak Ibu. Mau tetap milih seperti di masa lalu, milih tetap seperti ini, atau kemudian kita memilih untuk selalu growth, selalu maju. Ya, kita tidak melupakan masa lalu, begitu. Masa lalu akan selalu kita jadikan sebagai bahan bakar untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Begitu. Actionnya baru, behaviornya baru, experience-nya baru, kemudian new feelingnya juga baru. Dan kemudian dari itu Bapak Ibu, kita akan mampu menginspirasi. Begitu. Namun, Joy Dispenza pun juga mengatakan Bapak Ibu di dalam bukunya yang dikaji begitu. Saya sangat tertarik sekali sebenarnya dengan bukunya Joy Dispenza. Nanti Bapak Ibu bisa minta saya ya untuk e-booknya barangkali yang berkenan begitu. Dia juga katakan Bapak Ibu, untuk menjadi diri yang baru, untuk mampu memunculkan atau ya kita menjadi self leader yang buat diri kita itu bukan sesuatu hal yang mudah Bapak Ibu. Itu sesuatu hal yang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sulit, iya sulit Bapak Ibu.
Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, Bapak Ibu. Nah, kalau dari kajiannya di Dispenza ini dia katakan ya sebagai sungai perubahan begitu. Dari sesuatu hal yang ya familiar Bapak Ibu, predictable begitu, bisa diprediksi. Kemudian menjadi sesuatu hal yang unfamiliar, menjadi unpredictable future, menjadi sesuatu hal yang sulit diprediksi. Tentu Bapak Ibu, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Menjadi diri yang mampu menjadi pemimpin buat diri kita sendiri itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Butuh proses Bapak Ibu. Butuh proses begitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang kajiannya si Joy Dispenza kaitannya bagaimana menjadi new self, menjadi personal reality, menjadi diri yang baru. Karena ini penting Bapak Ibu. Kenapa kemudian ini juga saya ceritakan? Karena ini terkait erat dengan self leadership begitu. Sesuatu yang diniatkan untuk mempengaruhi pikiran kita, action kita, dan feeling kita untuk mencapai tujuan. Dan disitulah kemudian kita akan menjadi diri yang baru. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Nah, sekarang bagaimana kemudian kita membangun ya? Sebenarnya lebih tepatnya sih, saya lebih sukanya daripada build, daripada membangun, lebih ke developing begitu. Saya rasa sebenarnya setiap manusia saat ini yang saat ini lah yang sudah kategori dewasa begitu, mereka sebenarnya sudah punya self leadership sebenarnya. Namun hanya saja levelnya saja yang berbeda. Tinggal diimprove saja, dikembangkan saja, ditumbuhkan saja ya. Begitu. Kalau kita bicara untuk anak-anak, nah itu perlu dibangun ya. Tapi kalau yang sudah dewasa ya diimprove aja karena biasanya sudah ada begitu. Nah, ini saya mengambil Bapak Ibu dari konsepnya Andrew Brian begitu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau di katanya si Brian ini Bapak Ibu dalam kajiannya dia karena memang dia ini fokusnya pada self leadership gitu. Jadi untuk kita bagaimana bisa menjadi atau menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri ya yang paling pertama adalah ya kita punya intention Bapak Ibu. Kita punya niat dulu dong ya. Niat gitu. Apa sebenarnya niat itu? Begitu. Jadi niat itu sebenarnya adalah narasi batin Bapak Ibu. Narasi batin ya. Berarti kalau kita bicara tentang narasi batin ya tentu saja itu adanya di dalam jiwa kita. Begitu. Niat itu urusan jiwa gitu kan. Jadi narasi batin tentang mengapa sebenarnya kita mencapai tujuan tertentu. Begitu. Maka kenapa apapun yang kita lakukan itu sebenarnya harus kita niatkan Bapak Ibu. Apa sebenarnya niatnya? Tentu saja kalau saya seorang muslim, ya setiap apapun yang saya lakukan, saya niatkan untuk ibadah. Saya kembalikan lagi kepada Tuhan saya. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan pencapaian, ya apa kemudian tujuan Anda gitu kan? Ketika Anda melakukan sesuatu, ya apa kemudian narasi batin Anda begitu? Anda niatkan untuk apa? Untuk mencapai tujuan apa? Begitu. Maka itu nanti yang akan terjadi. Begitu. Nah, untuk mendapatkan impact Bapak Ibu dan influence atau pengaruh pada diri kita. Jadi kalau kita bicara tentang leadership itu bicara tentang influence, bicara tentang pengaruh dan bicara tentang impact Bapak Ibu. Ya. Impact dan juga influence. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dan bagaimana kemudian dunia itu bisa terpengaruh dan bisa berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan manfaat begitu dari apa yang kita lakukan. Nah, itu bicara tentang leadership Bapak Ibu. Kalau kita bicara ya kalau leadership pada umumnya kan rata-rata ya ada pemimpin dan ada yang dipimpin begitu. Nah, bagaimana pasti pertanyaannya bagaimana dengan diri kita sendiri begitu. Ini satu orang loh, bagaimana saya bisa memimpin diri kita sendiri? Artinya harus bisa memposisikan begitu. Jadi orang yang dipimpin. Nah, artinya komunikasi Bapak Ibu. Di dalam diri pun juga harus terbang. Nah, dari kajiannya si Brian ini Bapak Ibu, ada 3 hal untuk kemudian kita tuh sebenarnya bisa membangun self leadership. Bisa mempengaruhi diri kita dan bisa memberikan impact dampak di sekeliling kita. Yang pertama adalah self awareness Bapak Ibu. Kesadaran diri. Kesadaran yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi kesadaran di sini yang dimaksud itu sebenarnya adalah kaitannya dengan niat dan juga nilai. Ya. Jadi Anda sadar betul apa yang Anda niatkan
dan Anda sadar betul nilai apa yang terkandung di sana. Maka dengan adanya self-awareness ini, dengan kesadaran diri ini, maka apapun tindakan yang kita lakukan, kita sadar Bapak Ibu, apapun dampaknya. Maka akan ada istilah yang namanya akuntabilitas. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan hasil apa yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Itu kalau kita bicara tentang self-awareness. Membangunnya ini. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan self-evaluation untuk diri Anda sendiri. Berapa level self-awareness Anda? Seberapa tahu Anda tahu tentang niat Anda, kemudian nilai-nilai di dalam diri Anda, kepribadian Anda, termasuk kekurangan, ya pokoknya kaitannya dengan kepribadian diri Anda. Begitu. Di level berapa kalau saya punya angka 0 sampai 5? Begitu. Jika 0 artinya Anda tidak sadar tentang diri Anda, dan level 5 adalah level di mana Anda itu benar-benar sadar pada diri Anda. Itu kalau kita bicara tentang self-awareness. Kemudian yang kedua adalah self-confident, Bapak Ibu. Ya, kalau secara umum, ya self-confident itu erat kaitannya dengan rasa percaya diri. Begitu. Sebenarnya lebih dari itu, Bapak Ibu. Bukan hanya tentang percaya diri saja. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang self-confident, itu erat kaitannya bagaimana kemudian kita mengetahui kapasitas, Bapak Ibu, dan kekuatan. Misal, ada orang yang kemudian ketika dia bicara di depan publik, dia merasa grogi, Bapak Ibu. Dia nggak confident. Kenapa nggak confident? Karena dia bisa mengukur kekuatannya bahwa kekuatannya itu tidak mampu, begitu. Maka kemudian dia tidak percaya diri. Maka untuk menjadi self leader yang baik buat diri kita sendiri, maka kita perlu membangun Bapak Ibu self confident, mengetahui kapasitas Anda, kekuatan Anda, tentang apa yang Anda kuasai, bahkan tentang apa yang Anda senangi. Ini akan membuat Anda semakin confident. Oke, itu saja nggak cukup. Brian juga katakan Bapak Ibu tentang self-efficacy. Apa ini? Begitu. Sebenarnya kalau kita cari Bapak Ibu antara self confident mesti akan ada tanya itu kan hampir sama Mas begitu. Kalau self confident rasa percaya, kalau self efficacy itu juga rasa percaya sebenarnya. Bedanya apa? Beda Bapak Ibu. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi begitu, self confident tadi sudah saya katakan itu erat kaitannya dengan kapasitas diri kita, dengan kekuatan, dengan kemampuan begitu. Tapi kalau kita bicara tentang self efficacy Bapak Ibu, itu erat kaitannya dengan keyakinan. Ya, keyakinan bahwa apa yang yang akan datang Bapak Ibu ya, itu yang akan datang itu bisa berhasil atau enggak, itu inilah Bu, keyakinan. Jadi kalau self efficacy ini kaitannya dengan keyakinan, tapi kalau self confident, rasa percaya diri ini kaitannya dengan kapasitas dan kekuatan. Jadi kita yakin nih kalau self efficacy ini kita yakin dari apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan dampak yang positif di masa yang akan datang, akan bisa berhasil. Seperti itu. Dan di dalam self efficacy ini juga kita bisa menerima nih umpan balik, kemudian kita bisa menerima masukan, nah, seperti itu. Dan kaitannya dengan hot atau higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu juga masuk di dalam self efficacy ini. Jadi bagaimana kita itu bisa berpikir yang inovatif. Nah, kalau kita inovatif biasanya kita yakin Bapak Ibu. Kemudian kreatif, nah kreatif thinking. Nah, itu. Nah, ketika kemudian 4 hal ini Bapak Ibu ya, kita intentionnya, narasi batin tentang mengapa kemudian kita harus mencapai sesuatu itu, ada self awareness terhadap diri kita, kemudian self confident dan self efficacy ini, maka kita akan mampu mempengaruhi Bapak Ibu. Influence, mempengaruhi yang paling utama adalah mempengaruhi diri kita. Ketika kita mampu mempengaruhi diri kita, maka kita mampu mempengaruhi orang lain. Dan dari situlah kita akan memberikan impact, Bapak Ibu. Ya, memberikan dampak buat orang di sekeliling kita. Bayangkan Bapak Ibu,
jika generasi-generasi muda sekarang memiliki kemampuan self leadership yang sangat baik, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang? Tentu saja bonus demografi Indonesia akan memiliki ya kualitas sumber daya yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka memiliki self leadership yang baik. Mereka mampu mempengaruhi diri mereka, mereka mampu mempengaruhi orang lain, mereka mampu memberikan impact yang baik buat diri mereka maupun orang di sekelilingnya. Bukan justru malah impact yang jelek, Bapak Ibu. Ini kalau kita bicara tentang kajiannya si Brian. Nah, tentu saja Bapak Ibu. Kalau tadi kan baru konsepnya nih, antara intention, kemudian self awareness, kemudian ada self confidence sama self efficacy gitu kan. Akhirnya kita menjadikan ya diri kita tuh mampu influence dan juga impact-nya dapat begitu. Nah, sekarang adalah strateginya Bapak Ibu. Kita bicara tentang strateginya, ada 25 strategi begitu. Nah, yang ini kemudian secara sumber Bapak Ibu bisa ambil di positivepsychology.com ya. Anda silahkan baca di sana. Ini saya ambil dari sana referensinya. Jadi 25 strategi for developing self leadership ini itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yang 11 ini kaitannya dengan kognitif strategi. Jadi kaitannya dengan pikiran kita, cerdasan diri kita. Begitu ya. Nah, ada 11 Bapak Ibu yang bisa Anda baca di sini. Ya, mulai dari menumbuhkan koneksi antara nilai Anda dan juga self leadership. Begitu. Kemudian mengidentifikasi your strength dan juga weakness, kekuatan Anda dan juga kelemahan Anda. Ini bagian dari self leadership loh Bapak Ibu. Ketika saya menjumpai sendiri Bapak Ibu, ada klien itu yang dia tidak mampu melihat kekuatan dan kelemahannya, begitu. Bagaimana kemudian dia mampu melakukan menjadi leader buat dirinya sendiri? Nggak bisa Bapak Ibu, karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, gitu kan. Nah itu yang kedua. Kemudian Anda bisa juga mendefinisikan, mengidentifikasi begitu ya pengalaman-pengalaman Anda yang Anda inginkan, begitu kan. Ataupun juga salah satu strateginya yang keempat adalah ya membuat tantangan nih Bapak Ibu, challenging limiting belief begitu. Jadi menantang tuh belief limiting belief dalam diri Anda atau mental block Anda begitu. Amati betul-betul apa mental block dalam diri Anda selama ini. Identifikasi kemudian tantang diri Anda untuk diselesaikan. Tekniknya apa? Nanti di bagian sesi akhir saya akan berikan Bapak Ibu. Ya, teknik yang begitu sangat sederhana, powerful, ya itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya. Kemudian mengidentifikasi Bapak Ibu disonansi kognitif. Jadi mungkin masih ada ya beberapa yang mungkin sangat asing dengan kata disonansi begitu. Apa sebenarnya disonansi begitu? Jadi disonansi itu sebenarnya adalah perasaan tidak suka Bapak Ibu ya. Perasaan tidak suka, namun perasaan tidak suka itu mendorong kita untuk melakukan tindakan yang mana tindakan ini dampaknya itu tidak dapat diukur Bapak Ibu. Bisa saja membahayakan. Maka kita harus mampu kalau kita mau menjadi self leadership yang baik ya kita harus identifying kognitif kaitannya dengan disonansi ini Bapak Ibu. Yang kemudian kita ya mulai kita eliminasi Bapak Ibu. Mulai kita hilangkan satu persatu perasaan-perasaan yang kemudian mendorong kita untuk melakukan tindakan yang dimana tindakan itu dampaknya bisa di luar kendali kita. Banyak Bapak Ibu ya. Bahkan berita yang terakhir kita dengar begitu ada mahasiswi yang kemudian mengalami pelecehan seksual dan bunuh diri di makam orang tuanya. Nah, ini kan sebenarnya di sini Bapak Ibu. Kalau bicara tentang orang yang melakukan bunuh diri artinya self leadership-nya nggak jalan Bapak Ibu. Dikuasai oleh emosinya dia. Disonansi dalam dirinya masih begitu sangat kuat, ya nggak mungkin begitu. Maka kita harus eliminate Bapak Ibu ya, mengeliminasi kognitif disonansi di dalam diri kita. Perasaan-perasaan di pikiran atau perasaan-perasaan yang membuat kita itu ya tidak suka dan kemudian mengarah pada tindakan yang dampaknya tidak bisa dikendalikan, ya kita mulai harus mengeliminasi. Nah, strategi yang keenam Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah ya mempraktekkan sesuatu hal yang positif. Ya, ongoing positivity gitu kan. Berpikir positif begitu. Kemudian visualisasi
goal Anda ya. Itu juga visualisasikan goals. Karena kalau kita bicara tentang self leadership ya erat kaitannya dengan goals ya. Kemudian menumbuhkan kemampuan gitu ya. Ability to make good decision. Jadi bagaimana kita tuh mampu menumbuhkan kemampuan kita dalam membuat keputusan yang baik. Nah, ini juga kalau kita bicara tentang decision maker gitu kan, membuat kebijakan dalam diri kita ya. Ini bukan dalam konteks tataran pemerintahan gitu kan. Kalau kita bicara tentang decision maker ya dalam diri kita, ya itu erat kaitannya dengan self leadership. Bagi mereka yang memiliki self leadership yang baik, maka mereka akan mempunyai kemampuan good decision, ya, mengambil keputusan yang sangat baik. Maka Anda harus mampu mengembangkan itu. Kemudian yang ke-9 adalah ya Anda harus mampu juga ya identifying and managing emotional trigger. Jadi apa yang kemudian membuat emosi Anda itu mudah terpacu, emosi Anda itu harus Anda identifikasi dan memanage-nya supaya Anda tidak dikuasai emosi Anda. Maka di buku ketiga saya itu erat kaitannya dengan self leadership Bapak Ibu. Bagaimana kita itu mampu menguasai amarah tapi bukan dikuasai oleh amarah. Hanya orang-orang yang memiliki self leadership yang baik yang kemudian mampu mengendalikan amarahnya. Begitu. Kemudian yang ke-10 adalah developing a good mindset. Jadi good mindset ini kalau kita sudah banyak ya belajar kaitannya dengan fixed mindset dan good mindset. Nah, harapannya kalau Anda mau menumbuhkan self leadership ya tumbuhkan tuh good mindset-nya. Berkembang terus. Mau belajar, mau menerima masukan, menerima kritik dan saran, mau bertumbuh kolaborasi, melakukan riset gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Yang ke-11 adalah ya setting betul-betul Bapak Ibu niatnya yang bersih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah 11 strategi Bapak Ibu ya, kaitannya dengan cognitive strategi ya, untuk bagaimana kita itu developing self leadership di dalam diri kita. Mulai dari ya kita mengkoneksikan antara nilai di dalam diri kita dengan self leadership itu sendiri, kemudian limiting belief, goals, ongoing positivity, dan lain-lain. Ini strategi 11 Bapak Ibu ya. Nah, strategi berikutnya adalah kaitannya dengan kebiasaan Bapak Ibu. Jadi behavioral strategies begitu ya. Yang pertama adalah ya kembali lagi menumbuhkan ya self efficacy ini begitu. Tadi sudah saya katakan ya begitu kaitannya dengan self efficacy gitu. Jadi bagaimana kita itu yakin Bapak Ibu terhadap apa yang kita lakukan. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu dengan self confident. Kalau confident itu kaitannya dengan kapasitas diri kita, ya, kekuatan diri kita. Tapi kalau self efficacy ini erat kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak baik, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Kemudian berarti ini kita perlu namanya managing intention ya, memanage intention di dalam diri kita begitu. Kemudian yang kedua adalah building habits. Kita membangun kebiasaan baru begitu. Contoh kalau kebiasaan baru saya itu mulai membangun kebiasaan baru di akhir tahun ini. Saya dulu punya kebiasaan membaca Bapak Ibu ya. Nah, ini mulai saya bangun lagi karena kesibukan itu kemudian mulai terkikis begitu. Pandemi kemarin meningkat begitu, tapi semakin menurun, semakin menurun. Nah ini saya mulai bangun habit lagi ya. Ya walaupun tidak habit baru, itu sudah habit lama, tapi dimunculkan lagi. Nah itu tidak apa-apa. Jadi saya mulai setiap bulan itu 1 buku begitu. Nah itu bisa. Itu bagian dari juga bagaimana kita membangun self leadership di dalam diri kita. Begitu. Nah, kemudian kita yang ketiga, yang keempat itu ya bisa memanfaatkan Bapak Ibu ya. Memanfaatkan sumber daya di lingkungan kita, di sekeliling kita. Begitu. Jadi kita harus betul-betul yang namanya mengidentifikasi kekuatan-kekuatan di sekeliling kita. Nah, ini sering saya pakai dalam proses coaching Bapak Ibu. Jadi dalam proses coaching itu biasanya saya akan tanya begitu. Jika Anda melihat di sekeliling Anda, hal apa yang bisa Anda gunakan, yang bisa Anda manfaatkan
untuk kemudian mendukung pencapaian goal Anda menjadi jauh lebih cepat. Nah, ini bagian dari nomor 3 ini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita benar-benar mampu ya untuk melihat memanfaatkan sumber daya di sekeliling kita, di lingkungan kita. Gitu. Kemudian setting Bapak Ibu ya, setting dan ya optimis goal, kemudian membuat rencana, self doing, ini kaitannya dengan anchor Bapak Ibu. Jadi ini kita tuh harus punya yang namanya kalau dalam bahasanya NLP Bapak Ibu itu ada anchor ya. Jadi kita tuh kayak punya tombol. Jadi Menguatkan. ketika tombol itu tuh ditekan, maka kita akan menjadi lebih semangat, gitu kan. Nah, itu namanya anchor di dalam NLP. Begitu. Nah, itu kita harus punya, begitu. Anchor-nya apa? Begitu. Nah, kadang-kadang saya punya anchor Bapak Ibu. Biasanya setiap motivator dia punya anchor-nya masing-masing. Saya pun juga punya. Walaupun tapi saya tidak akan mengungkapkan ya apa anchor saya itu biar jadi rahasia saya. Biasa saja yang tahu. Jadi ketika saya akan mengisi sesi begitu, saya biasanya menganchor diri saya. Begitu. Saya benar-benar menumbuhkan self efficacy begitu. Wah ini saya benar-benar saya terapkan Bapak Ibu. Maka kenapa di setiap sesi offline gitu tatap muka begitu, saya benar-benar ya all out Bapak Ibu. Karena udah benar-benar saya niatkan. Self leadership saya benar-benar saya mainkan Bapak Ibu. Artinya saya harus benar-benar mengendalikan diri saya supaya apa? Saya mampu influence, saya mampu memberikan impact. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian ya kita harus frekuensi kita mereview ya, mereview progresnya itu harus sering dilakukan Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat diri kita. Bagaimana kita itu melihat nih perkembangannya seperti apa. Nah itu juga habit Bapak Ibu. Bisa Anda lakukan setiap hari, weekly, monthly, atau yearly. Tapi kalau yearly kayaknya kelamaan. Monthly lah ya. Jadi setiap bulan sekali Anda reviewing progress begitu. Frekuensinya Anda tingkatkan. Anda lihat begitu. Kemudian ya mengembangkan accountability ya dalam diri Anda dan di sekeliling Anda atau orang lain. Jadi accountability ini kita bicara tentang bagaimana kita itu bisa bertanggung jawab Bapak Ibu tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita katakan, tentang apa yang kita niatkan. Nah, itu ini kalau bicara tentang strategi behavioralnya ya. Jadi kebiasaan begitu. Nah, kalau ini tentang motivasionalnya Bapak Ibu. Jadi ada 6. Kalau tadi ada 11, kemudian 8, 11 tadi untuk kognitifnya ya. Kemudian 8 ini untuk kebiasaannya yang harus dilakukan dan yang 6 ini kaitannya dengan motivasinya. Ya. Jadi ya Anda harus mengidentifikasi Bapak Ibu ya kaitannya dengan apa ya action Anda, tujuan Anda ya seperti apa sih niatnya seperti apa sih kayak gitu kemudian ya maksimalkan otonomi Anda kompetensi Anda ya yang rasa yang dikaitkan dengan goals Anda kemudian memanaging willpower Anda kekuatan untuk berubahnya juga Anda manage begitu kemudian menumbuhkan bagaimana fokus pada proses ya. Walaupun kita juga kalau dalam NLP itu ada outcome fokus begitu ya. Tapi kita juga proses fokus. Kita juga harus fokus pada prosesnya karena hasil itu seringkali juga dipengaruhi oleh prosesnya. Begitu ya. Kemudian mengidentifikasi dan ya bagaimana kemudian Anda merayakan gitu. Ketika Anda berhasil. Nah, ini juga seringkali saya pakai dalam konteks coaching juga Bapak Ibu. Saya sering tanya kepada coach saya begitu. Jika Anda berhasil mencapai tujuan yang Anda inginkan, bagaimana kemudian Anda merayakan keberhasilan tersebut? Artinya ya Anda harus mampu Bapak Ibu untuk kemudian memberikan apresiasi buat diri Anda, kemudian memberikan ya perayaan buat diri Anda. Jangan hanya orang lain yang dihargai, Anda pun juga harus dihargai. Kalau Anda memiliki self leadership yang baik, maka penghargaan buat diri Anda pun juga harusnya baik. Tapi bukan berarti berlebihan Bapak Ibu. Ya, berlebihan dengan kemewahan dan lain-lain. Tapi itu semua pilihan Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Silahkan ya, mau seperti apa. Gitu. Nah, kemudian menumbuhkan nih kaitannya dengan
cultivating mental fitness atau ketangguhan mental. Nah, ini adalah 6 strategi katanya dengan motivasional Bapak Ibu ya. Nah, 25 strategi ini Bapak Ibu jika Anda lakukan mulai dari sesi awal tadi ya, di sini sampai semuanya ini ditambah 8 yang behavioral, kemudian motivasional. Nah, itu Anda secara bertahap akan mampu menguasai diri Anda, akan mampu menjadi self leadership yang baik buat diri Anda. Tentu semua butuh proses, Bapak Ibu. Maka cultivating a proses fokus, Bapak Ibu. Kita harus menumbuhkan nih pada memfokuskan pada prosesnya, ya. Kita harus menjalani proses itu, begitu. Nah, kalau tadi kita bicara nih, Bapak Ibu tentang ya bagaimana build self leadership-nya, kemudian strategi for developing self leadership-nya, ada 25 strategi, kemudian konsepnya mulai dari intention, kemudian ada self awareness, kemudian ada self confidence, sama ada self efficacy begitu. Nah, dan ada 25 strategi yang bisa Anda lakukan. Nah, seringkali masih ada Bapak Ibu limiting belief dalam diri kita. Kalau dalam bahasa psikologinya itu adalah psychological reservoir. Psikologi kebalik Bapak Ibu. Jadi seringkali yang menggagalkan diri kita, yang menghancurkan self leadership di dalam diri kita, itu ya pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Dengan panik, dengan stres, stresnya berlebihan, kecemasan, dan lain-lain Bapak Ibu. Berpikir negatif. Nah, maka bagaimana kemudian kita itu ya retaining Bapak Ibu, mempertahankan kebahagiaan di dalam hidup kita. Dengan apa? Ya, dengan menggunakan teknik Bapak Ibu yang dikembangkan oleh Gary Craig Bapak Ibu. Anda bisa baca e-booknya yang Anda pun bisa download di websitenya officialnya Gary di emofree.com Bapak Ibu. Gary, saya rasa saya apresiasi betul dengan kebaikannya si Gary. Jika banyak para ilmuwan-ilmuwan begitu, mereka bukunya dijual Bapak Ibu. Tapi kalau Gary dibagikan secara gratis. Begitu. Menarik sekali memang Bapak Ibu. Nah, dari teknik ini Bapak Ibu, ini sebenarnya teknik yang bisa digunakan untuk mempercepat bagaimana improve atau developing self leadership di dalam diri Anda. Jika selama ini Anda sudah melakukan dengan strategi tadi ya Bapak Ibu, mulai dari identifying weakness, kemudian strength atau apapun tadi begitu. Maka ketika ada limiting belief, maka Anda bisa release. Ketika ada emosi yang mengganggu intention Anda, ada masalah emosi yang mengganggu kaitannya dengan self awareness, mengganggu confidence Anda karena ada luka batin, ada masalah-masalah di masa lalu yang mengganggu proses pencapaian diri Anda, mengganggu proses bagaimana Anda menjadi leader yang baik buat diri Anda, maka ini menjadi salah satu tools Bapak Ibu. Saya katakan menjadi salah satu Bapak Ibu, artinya bukan tools segala-galanya. Setiap orang tentu memiliki ketertarikan yang berbeda. Ada orang yang cocok menggunakan emotional freedom teknik dari Gary, tapi ada yang menggunakan hipnosis, NLP, kemudian teknik-teknik yang lain Bapak Ibu yang begitu sangat banyak. Tapi intinya sama. Intinya sama. Sebenarnya mengajak untuk bagaimana kita berdamai, menemukan kebahagiaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda happy, Anda bahagia, Anda mampu mengendalikan pikiran Anda tenang, Anda mampu berpikir positif dan menjaga ketenangan hati Anda, maka yang terjadi adalah self leadership itu akan menjadi sesuatu hal yang kuat dalam diri Anda. Oke. Ada beberapa langkah ya untuk attaining happiness with emotional freedom teknik ini Bapak Ibu. Yang pertama ada rumusnya ABC ya, yang kemudian ini seringkali diungkapkan oleh Master Eddie Iskandar, begitu ya, chairman-nya ICEP Indonesia, begitu. Akui. Nah, kalau sering kita dengar Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami masalah, mesti teman kita, saudara kita itu kadang-kadang mengatakan kamu berpikir positif aja. Gimana bisa berpikir positif? Sedang kondisi kita sedang berpikir negatif, sedang kondisi tidak baik-baik saja, suruh baik-baik saja. Nggak bisa Bapak Ibu. Sulit kalaupun bisa. Kalaupun bisa akan ada pertentangan di dalam diri Anda. Makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah akui. Akui walaupun itu berat.
Mengeluhlah kalau dalam bahasa sederhana saya. Ngeluh aja, ngeluh tuh nggak apa-apa Bapak Ibu. Asal ngeluhnya tepat. Kalau Anda ngeluhnya sama tetangga, ya beda cerita Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mengeluhnya sama orang yang tepat, kemudian Anda diarahkan, Anda mengeluh sama Tuhan Anda mengeluh sama diri Anda yang kemudian Anda mampu memunculkan self leadership dalam diri Anda, mampu membangkitkan motivasi Anda, mampu mengubah pikiran, action, dan juga feeling Anda, is okay Bapak Ibu. Enggak masalah begitu. Dan yang kedua adalah solusi. Ya kita fokusnya pada solusi Bapak Ibu. Seringkali kita tuh waktu kita habis Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Untuk menyelesaikan masalahnya. Bingung untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi tidak fokus pada bagaimana kita itu fokus pada ya cara cepatnya seperti apa sih, yang sebenarnya solusi yang kita butuhkan seperti apa, begitu. Dan yang ketiga adalah doa. Berdoalah kepada Allah Bapak Ibu sambil melakukan tapping EFT. Tentu Bapak Ibu di apa namanya channelnya Analisa sudah sangat biasa ya, tidak perlu saya praktekkan. Begitu. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang ingin menghubungi saya secara personal, Anda bisa hubungi di nomor pribadi saya di 089673311803 atau kunjungi juga di www.harrysusilo.com. Kalau Anda ingin kerjasama ataupun Anda ingin mengundang saya dalam sesi-sesi Anda untuk self leadership, happiness at work, kemudian dalam sesi-sesi yang lain. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi kaitannya dengan self leadership. Nah, bagaimana kemudian Anda itu mampu meniatkan betul apa yang Anda lakukan untuk mempengaruhi pikiran, kemudian action Anda dan feeling Anda, maka Anda akan mampu menjadi pemimpin buat diri Anda. Perubahan itu ada ketika ada tindakan. Jika Anda tidak melakukan tindakan sekecil apapun, maka jangan berharap ada perubahan besar dalam hidup Anda. Saya Harry Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Lea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, saya mau tanya, berarti kalau misalnya untuk suatu kemajuan memang dimulai dari diri kita sendiri ya? Makanya harus ada suatu kepemimpinan. Banyak orang berpikir bahwa pemimpin itu menjadi seorang pemimpin itu ada pengikut kan, gitu kan? Berarti ada pengikut kan ada beberapa orang, ada banyak orang lah ya. Berarti kalau misalnya leadership, berarti menumbuhkan leadership diri sendiri yang pengikutnya adalah diri sendiri itu ya Mas Arya? Betul, betul Bu. Karena kalau kita kaitkan nih, dalam sebuah perusahaan, maka kenapa kalau perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan besar, mereka adalah mencari pemimpin-pemimpin yang mereka punya jiwa leadership yang sangat bagus, visioner, begitu ya, mampu mengendalikan diri mereka. Itu untuk perusahaan yang terbaik, Bapak Ibu Lea dan juga Bapak Ibu semuanya. Bagaimana dengan diri kita, begitu? Kadang kita melupakan itu. Untuk menjadi leader yang baik untuk orang lain, memberikan impact yang besar untuk dunia ini, ya kita harus mampu dulu dong mengendalikan diri kita. Ya harus mampu dong. Kita itu arahnya kemana itu sesuai niat kita gitu loh. Kalau selama ini nih misal masih ada tuh anak-anak zaman sekarang yang sukanya hanya nangis tiap malam. Tapi kemudian di media sosial sok kaya. Terus ditambah lagi apa emosinya bergejolak nggak karuan. Apakah kemudian ini punya jiwa leadership yang baik begitu? Ya ini yang harus ditumbuhkan. Maka kenapa saya katakan tadi, ketika nilai-nilai tentang self leadership ini ditanamkan betul-betul, dibangun betul-betul untuk generasi-generasi sekarang begitu, maka bonus demografi Indonesia 20-50 tahun yang akan datang top begitu. Ya kita harus menjadi pengikut untuk diri kita sendiri. Artinya harus diniatkan betul-betul, Bu. Jadi niat kita tuh harus benar-benar mempengaruhi pola pikir kita, action kita, dan juga feeling kita. Seperti itu, Bu Lea. Berarti ya memang maaf aja, punten-punten aja ya. Saat ini sepertinya ya, entah karena masalah perekonomian atau memang entah karena pemerintahan kali ya Mas Arya, yang saya lihat ya, zamannya saya dengan zaman anak-anak sekarang tuh dalam pergerakan, dalam dia kemampuan juga rada-rada berbeda Mas Arya.
dalam arti kata mungkin dalam pendidikan oke lah secara ilmu sekarang kan sudah dipisah-pisahin, bukan dipisahin ya, sudah didetailkan gitu kan, ini jurusannya ini detail banget gitu kan, ini jurusan ini hanya dalam segi mungkin entah dalam segi emosi, dalam segi mereka untuk aktivitas itu kalau saya melihat rada berbeda dengan zaman saya, artinya zaman kita masih berpikir faktor gitu loh. Kalau anak-anak sekarang saya melihat maaf aja mempertanyakan apa namanya, nggak bisa, susah gitu kan. Akhirnya maaf banyak juga sekarang pengangguran, padahal sebenarnya pekerjaan banyak gitu loh ya. Cuma karena mungkin ya itulah dalam hal tadi yang self leadership-nya kurang, sehingga untuk dia berjuang, untuk dia fight, untuk dia berkreatif, kalau menurut saya Mas Heri, tapi nggak tahu ya, mungkin banyak juga orang-orang yang cuma kalau kita skill kita tuh bisa mencakup banyak gitu. Tapi kalau ini kalau udah itu aja, apakah itu juga berpengaruh ya Mas Arya? Nah, jadi gini Bu, kalau dari dikaitkan dengan apa yang terjadi di generasi sekarang begitu. Nah, sebenarnya anak-anak generasi sekarang itu ya krisis tentang self efficacy tadi, yang rasa yakin begitu. Jadi nggak bisa gitu kan, tadi seperti yang Ya kalau udah katakan nggak bisa gitu kan. ya. Kalau udah nggak mau gitu kan. Padahal sebenarnya mereka bisa berkreasi, bisa, padahal sekarang kan zaman udah canggih ya. Zaman Iya. saya Nah, nggak ada telepon, ya kan. Terus kirim surat juga pakai kantor pos, itu kan sekarang cuma tinggal kirim email aja gitu. Apakah itu juga ada pergeseran dalam self leadership itu, Mas? iya jelas Bu, karena kan tadi kalau menurutnya si Brian, untuk kemudian kita influence untuk diri kita dan juga kita memberikan impact untuk diri kita dan dan orang lain, itu kan kita harus punya intention, itu yang pertama. Dari intention tadi, kemudian setelah kita tahu benar-benar tujuan kita, loh, anak-anak zaman sekarang kadang-kadang ya masih ada walaupun tidak semuanya gitu kan. Masih ada yang kemudian kebingungan akan tujuannya dia apa. Betul. Apa yang diniatkan apa tuh masih nggak tahu. Hanya ngikut arus dengan media sosial yang isinya cuma banyak pamernya. Pengen kaya dengan begitu sangat cepat. Ya memang dunia sekarang itu kaya dengan cepat itu mudah dengan menjadi YouTuber, kemudian menjadi influencer, konten kreator dan macam-macam. Begitu. Tapi kemudian nggak semuanya bisa seperti itu, kan begitu. Jadi intentionnya kurang. Ditambah lagi self awareness-nya juga kurang. Kesadaran dirinya juga kurang. Padahal kalau kita bicara tentang kesadaran diri, itu bicara tentang kepribadian loh, Bu. Ya. Dan banyak sekolah-sekolah, karena saya juga banyak diundang ke sekolahan. Mereka banyak yang mengeluhkan kepribadian anak, bla 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 bla. Oke. Tentang self awareness-nya juga kurang maksimal. Kemudian ditambah lagi confidence-nya juga enggak. Nah, yang terakhir ini yang jarang disentuh. Jadi degradasi betul tuh krisis yang namanya self efficacy tadi, itu efikasi. Jadi efikasi diri yang ini yang kemudian saat ini mengalami krisis. Jadi anak-anak muda zaman sekarang seringkali begitu, walaupun saya katakan tidak semuanya, krisis yang namanya keyakinan. Mereka nggak yakin. Padahal kalau kita bicara tentang yakin, itu kan kaitannya dengan hati, tentang feeling, dan itu akan mempengaruhi semuanya. Begitu. Seperti itu dokter. Ya, makanya kalau kita mau jadi self leadership yang baik, niatnya harus ditentukan dengan sangat baik. Kemudian awareness-nya harus betul-betul kita sadari betul-betul apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita self confidence-nya, kita harus benar-benar mengukur kemampuan kita itu sampai di mana. Baru kemudian efikasi dirinya gitu kan ya. Self efficacy-nya itu harus juga jadi munculkan. Buat apa kemudian kita confident tapi kita nggak yakin, Bu? Betul. Nggak ada Ya, gunanya gitu loh. berpikir bahwa kerja lulus cari uang. Padahal maaf, saya ngelihat dulu Malaysia meminta tenaga kerja dari kita. Sekarang kan terbalik karena memang dari mindsetnya mereka berkreatif, apa ya, yang mampu untuk
menginikan diri sendiri tanpa bantuan orang lain gitu ya, artinya berkolaborasi ya. Nah yang mohon maaf di kita itu banyaknya bekerja, lulus sekolah, bekerja, cari kerja gitu kan, dan belum semua, apalagi saat ini ya nggak semua perusahaan bisa menerima pekerjaan gitu kan, pengangguran akhirnya banyak. Sebenarnya dunia itu sekarang udah sempit ya Mas Heri ya, kalau saya lihat bisa dengan adanya internet, mungkin itu hikmahnya COVID, Allah kasih kita COVID, kita kasih kirim corona ini buat kita belajar untuk bisa berkreatif, tapi malahan banyak yang menganggap ini jadi petaka gitu. Padahal kalau misalnya kita berkreatif, itu bisa menghasilkan duit. Banyak orang yang akhirnya menjadi konten kreator, terus bermain digital marketing itu bisa menghasilkan uang dengan mau belajar ya. Itu yang mungkin yang memang harus digenjot kali ya Mas Adi ya. Artinya harus terus disosialisasikan terhadap anak-anak muda dan pastinya juga dari orang tua Mas Heri. Jadi bukan hanya anak-anak muda aja, bukan hanya anak-anak aja, dimulai dari ibu-ibunya terutama dan ya para bapaknya juga dalam arti saling berhubungan gitu ya untuk membangkitkan self leadership masing-masing kali gitu ya. Jadi memang harus digencarkan seperti kayak gitu kali Mas Heri ya. Iya, Untuk betul. mengaktifkan kita kreativitas anak-anak muda sekarang. Saya gemes gitu loh, banyak pengangguran saat ini yang memang mereka akhirnya butuh kerja atau apa, tapi ya gimana ya mengaktifkan juga, makanya sekarang saya alhamdulillah bersyukur bisa masuk ke lapangan lagi, bisa offline lagi, ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa berbaur dengan anak-anak di PAUD, dengan orang tuanya, ya bukan mensosialisasikan IF, artinya membangkitkan mereka semangat untuk ayo kita maju gitu loh. Dan itu berkaitan juga dengan menemukan leadership tadi ya Mas Heri ya. Betul Ibu. Iya, luar biasa nih Bapak Heri Susilo ini, anak muda yang betul-betul membangkitkan aura semangat untuk kaum milenial, termasuk kaum milenial ya. Mas Heri masih kan kaum milenial? Masih di bawah saya peralihan. saat ini di usia 30 tahun, Bu. Kayaknya masih. Masih bisa loh Mas. Milenial masih 30 mepet lah. Terima kasih Mas Heri Susilo sudah berbicara sharing di kegiatan kami malam ini, tapi mohon maaf ini ada satu kendala, salah miskomunikasi tadi sama tim. Jadi ya ada sesuatu akhirnya mati-mati terus. Mudah-mudahan ke depan kita lancar-lancar aja, dan mudah-mudahan nanti Mas Heri masih mau ya kita berbicara untuk sharing, apalagi tahun 2022 ini tetap harus membangkitkan semangat untuk anak-anak muda, untuk Indonesia juga, agar keterpurukan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah sosial itu bisa kita bantu secara tidak langsung ya, baik secara offline. Mudah-mudahan Mas Heri juga bisa terus memperjuangkan itu dari Solo bisa kemana-mana. Insya Allah juga saya juga mudah-mudahan juga dengan offline ke depan bisa langsung. Baik, terima kasih Mas Heri Susilo untuk waktunya, dan terima kasih buat teman-teman dimanapun kalian berada, bisa ikuti materi ini nanti di YouTube Aleresa. Mohon maaf jika ada kesalahan malam ini. Insya Allah di kemudian hari lancar-lancar aja. Baik, saya pamit undur diri. Saya Dr. Gigi Lada Marlina. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.